salam sejahtera dalam kasih Tuhan, salam bahagia untuk kita semua. Tuhan memberkati seluruh saudara pendengar, ibu bapak saudara-saudari dimanapun berada. Saya bersyukur karena hari ini saya diberikan kesempatan dalam pelayanan BSCD untuk mewartakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Dwi Silvia Lauraneni STH. Saya melayani di Resort GKE Paku di Kabupaten Barito Timur. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang pada hari ini pada 22 Desember 2024 yang diambil dalam Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. Dalam judul Maria dan Elizabeth, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua semata-mata karena berkat Tuhan. Kami bahagia hari ini, kami kuat, kami dimampukan karena atas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami akan menyediakan hati kami di mana firman Tuhan akan ditaburkan. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus ada pada kami untuk memberkati kami sekalian. Amin. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya ambil dalam perenungan firman Tuhan hari ini yaitu kesediaan dipakai oleh Tuhan. Semua kita Bapak Ibu yang diberkati, kalau diberikan kesempatan pasti mau dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan setiap karyanya. Tapi tentu tidak hanya mau ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, tetapi kita juga harus sanggup, harus siap untuk ikut dalam pelaksanaan karya Allah tersebut. Karya Allah yang memang mungkin kadangkala tidak terpikirkan oleh pikiran kita, tidak terselami, dan kadang akan menjadi bagian yang penting untuk melaksanakan peran dan karya Allah dalam hidup dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Maria, Ibu Yesus yang sangat kita kenal dalam rangkaian cerita Alkitab dalam kehidupan kita dan juga dalam masa raya Advent pada hari ini, Bapak Ibu yang diberkati, kita sangat tahu bahwa ia adalah seorang perempuan yang luar biasa dalam karya kelahiran juru selamat bagi dunia kita. Karena Maria adalah seorang perawan yang diberikan mandat untuk mengandung dari Roh Kudus. Hal ini mungkin bukanlah sesuatu yang mudah pada zamannya. Terlihat dalam percakapan Maria dan malaikat dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Ia mengungkapkan kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Pertanyaan ini juga mewakili keadaan dan perasaan dari Maria pada saat itu ketika ia diberitahukan ia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Pertanyaan ini mungkin juga muncul dalam pikiran Maria dalam keadaan yang mungkin pada saat itu sebuah keadaan yang akan tidak lazim ia terima dalam masyarakat saat itu. Tentu
keadaan yang akan dialami oleh Maria ketika ia hamil dan mengandung Yesus pada saat itu akan menimbulkan ada banyak hal-hal yang tidak baik yang akan ia alami. Baik itu cibiran, orang yang akan merendahkan karena ia adalah perempuan yang belum memiliki suami. Bahkan tentu kita sangat pernah mendengar cerita bahwa pun Yusuf ingin diam-diam menceraikannya atau meninggalkan Maria karena ia dalam keadaan hamil. Secara manusia, kita dapat melihat kegalauannya Maria. Kita juga dapat melihat bagaimana dan merasakan sebagai seorang perempuan, bagaimana hati Maria pada saat itu. Tetapi hati Maria ini, Bapak Ibu yang diberkati, ia tidak berfokus pada hati yang galau itu sendiri, tapi ia tetap melanjutkan apa yang mau Allah karyakan dalam hidupnya. Ia adalah seorang yang luar biasa. Secara manusianya, ia mungkin bertanya, tapi dalam imannya, ia bersedia melaksanakan mandat panggilan Allah tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja ketika Allah melibatkan kita dalam setiap rencana dan karyanya, maka ia selalu akan punya banyak cara untuk menolong dan membuat kita mampu menjalankan peran kita. Baik dalam setiap karya tangannya dan juga kita yang menjadi aktor atau aktris dalam karya terbaik Allah. Dalam perjalanan kehamilan Maria yang mungkin tidaklah mudah, Allah dengan firman-Nya melalui malaikat memberitahukan bahwa Elisabet juga yang adalah sanaknya saudara famili dari Maria ini jika sedang mengandung. Dalam bagian firman Tuhan ini dapat kita hayati dan lihat bahwa Allah menyediakan teman bagi Maria, yaitu Elisabet, yang tentu seorang yang sangat percaya kepada Allah dan pasti percaya bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, sebab Elisabet sendiri mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Allah sediakan Elisabet bagi Maria untuk menjadi teman bagi Maria dalam masa ia mengandung. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang teman dan sahabat yang bisa dipercaya dan juga percaya kepada kita adalah sesuatu yang sangat penting dan pasti sangat membahagiakan dalam kehidupan kita ketika kita bisa menemukan seorang sahabat dan teman. Karena tentu teman ini akan bisa jadi menjadi bak sampah, tempat kita bercerita yang baik, atau bahkan juga cerita keluh kesah dalam hal-hal penderitaan atau kisah hidup yang rumit dalam hidup ini. Teman atau sahabat juga menjadi orang yang akan mendengarkan bahkan menasihati kita dalam segala keadaan dalam situasi hidup ini, baik ketika kita benar, bahkan juga ketika kita melakukan yang salah. Dan kembali kepada firman Tuhan ini, kedatangan Maria ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari Elisabet dan anak dalam kandungannya yang melonjak karena mendapat kunjungan dari ibu dari Tuhan, yang terdapat melihat dalam ayat 41 dan ayat 45. Bahkan rasa bahagia dalam perjumpaan itu diungkapkan Elisabet dengan mengatakan langsung kepada Maria, Maria adalah perempuan yang diberkati dan berbahagia. Dalam bagian ini kita juga dapat melihat bahwa Maria sangat diterima. Dan penerimaan Elisabet, kata-kata yang luar biasa dari Elisabet, kita pasti tahu itu sangat membuat Maria kuat dan bahagia. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan Elisabet yang sangat luar biasa ini tidak hanya membuat Maria juga diteguhkan, tapi juga pasti akan sangat melegakan dan membahagiakan hatinya. Kita tahu pasti bagaimana situasi keadaan yang dihadapi oleh Maria saat ia mengandung Yesus. Tapi yang bisa kita lihat dari nas ini adalah
bagaimana Maria diterima dengan baik dan bahagia oleh teman, famili, sanaknya yaitu Elisabet. Ini pasti memberikan suasana hati yang baik bagi Maria. Dalam bagian cerita, dua tokoh perempuan hebat ini yang telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Karya Allah jugalah yang membuat mereka berjumpa dan saling memperteguh dalam iman. Elisabet disediakan bagi Maria dalam masa ia menerima kandungannya oleh Roh Kudus. Dan kita percaya pun kita diberikan kesempatan dalam pribadi kita menjadi perempuan atau kita adalah orang-orang yang menjadi saksi-saksi Kristus yang diberikan kesempatan yang dipakai oleh Tuhan, yang juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk orang-orang lain, untuk bagaimana juga Allah memberikan kesempatan bagi orang lain mendapatkan kata-kata peneguhan, mendapatkan kata-kata yang bahagia, membuat orang percaya diri dari kehidupan dan kata-kata yang ia lalui dalam hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga kita merayakan masa raya Advent yang keempat. Dalam bagian liturgi kita berarti kita sudah pada akhir masa Advent. Advent yang keempat memiliki arti perdamaian dan melambangkan kebahagiaan serta sukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Setiap pribadi kita harus yakini kita juga dipakai untuk melanjutkan karya Allah dalam hidup ini. Dan mari kita perankan dengan baik apa yang ingin Tuhan tunjukkan melalui hidup kita. Bahkan juga bersedia menjadikan hidup kita ini sebagai pribadi yang menerima tempat bercerita yang baik, memperteguh iman orang lain, dan memberikan dampak bahagia bagi sesama. Kita mensyukuri masa raya Advent ini dengan cerita indah dari Maria dan Elisabet, di mana mereka pun hidup saling meneguhkan di antara satu dengan yang lain, dan karya Allah yang luar biasa itu mampu Tuhan karyakan dalam kehidupan mereka. Menjadi hari ini adalah kesaksian baik dalam hidup kita. Dan tentu Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjadi jiwa-jiwa yang membawa perdamaian, membawa kebahagiaan, serta sukacita. Kita terus menyebut Kristus dalam kebahagiaan. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya, bahagia dan sukacita menyertai kita. Amin. Sungguh luar biasa kasih dan berkat-Mu Tuhan yang telah memberkati kami hingga pada saat ini. Dan dalam berkat-Mu Tuhan kami dihantarkan pada masa raya Advent yang keempat pada hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengarkan hari ini kami diberkati dalam kasih penyertaan dan berkat Allah yang luar biasa. Kami akan menjadikan diri kami saksi dan juga kami akan mau menjadi setiap orang yang dipakai oleh Allah untuk melanjutkan karya terbaik-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah firman yang kami dengarkan, dan diberkatilah kami ya Tuhan, agar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang membawa pendamaian, melambangkan kebahagiaan, dan juga memperteguh iman sesama kami. Dan di dalam kasih penyertaan Tuhan kiranya kami diberkati di dalam segala hal yang akan kami lakukan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.